Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita tak dapat lagi menambah ilmu tentang salat-salat sunat. Yaitu salat-salat sunat bersebab. Kita telah memperkatakan tentang salat-salat sunat bersebab beberapa siri yang lalu. Salat tahiyatul masjid, salat taubat, salat istikharah, salat gerhana. Dan hari ini kita akan membahas bahagian akhir, yaitu salat sunat istisqa. Salat sunat istisqa maknanya salat sunat minta hujan. Istisqa maknanya minta hujan. Mohon agar Allah turunkan hujan. Nama salat itu namanya salat sunat istisqa. Perkataan saqi, air, lalu diawali dengan alif sin ta. Istisqa sama dengan al-aun pertolongan, isti'anah mohon pertolongan, auz perlindungan, isti'azah mohon perlindungan, al-ghafru permohonan, istighfar mohon permohonan. Itu sudah jadi kaedah dalam bahasa Arab. Bila kata kerja diawali dengan alif sinta, ia membawa makna permohonan. Taubat menjadi istataba, mohon taubat. Minta seseorang itu agar taubat. Sebabnya dalam Islam, bila seseorang itu murtad, hukumnya dibunuh. Tapi bukan langsung dibunuh. Mesti pihak pemerintah atau berkuasa istitabah. Istitabah maksudnya minta orang murtad itu tobat. Bukan langsung dibunuh. Baik. Jadi istisqa maknanya minta turunkan hujan, minta air. Nah, kita mula bahas apa itu salat sunat istisqa. Sebab kita bercadang mau selesaikan salat istisqa ini satu siri saja, tapi cukup panjang. Dari muka surat 307 hingga 334. Hampir 27
muka surat, 14 halaman. Sebab itu Ustaz yakin kita dah baca tadi malam, kita dah baca tadi pagi. Kalau Ustaz jelaskan dengan cepat pun, kita boleh faham insya-Allah. Okey. Makna istisqa. Ustaz dah sebut tadi. Menurut bahasa istisqa maknanya mohon hujan, minta hujan. Adapun menurut istilah agama, salat istisqa memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar menurunkan hujan kepada makhluknya, khasnya apabila dilanda kemarau. Makhluknya, bukan hanya manusia. Binatang juga perlu air. Tumbuh-tumbuhan juga perlu air. Hukum salat istisqa. Hukumnya adalah sunat muakkad. Sunat yang digalakkan sangat. Tidak wajib. Ketentuan ini berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan khulafaur rasyidin. Imam Ibnu Bar berkata, para ulama sepakat, maknanya ijma', bahwa keluar bersama-sama untuk melakukan salat istisqa sambil berdoa agar Allah yang Maha Kuasa menurunkan hujan ketika kawasan tersebut dilanda kemarau adalah sunnat muakkadah. Inilah amalan yang disunatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama. Tiada khilaf tentangnya. Okey. Sekarang kita confirm, yakin salat sunat istisqa memang wujud. Memang disuruh. Di sini bagusnya bila belajar berdasarkan dalil. Bila Nabi cakap, khulafaur rasyidin buat, ikut saja. Yang tak boleh ikut ini, bila itu kata-kata orang akhir zaman. Hanya berdasarkan akalnya saja. Yang itu tak boleh. Kalau ingin amal kita diterima, ikut Al-Quran, ikut sunnah, atau dengan kata lain, ikut Nabi dan ikut para sahabat. Sebab hanya itu puak yang akan selamat. Berdasarkan hadis baginda, umatku akan berpuak-puak menjadi 73 puak. 72 daripadanya neraka, kecuali satu. Ketika ditanya, siapa golongan yang satu itu? Ya Rasulullah. Nabi jawab, ma ana alaihi wa ashabi. Mereka yang ikut aku dan ikut sahabat-sahabatku. Itu sebabnya terhadap ceramah-ceramah yang merapu, bercakap saja tidak membawa apa-apa hadis, malah kita berani mengatakan walaupun dikatakan itu hadis tanpa menyebut derjatnya, hati-hati untuk diikuti. Beza dengan Al-Quran. Quran semuanya benar. Hadis ada sahih, ada hasan, ada dhaif, ada dhaifun jiddan. Malah ada yang maudhu', yang palsu. Berapa banyak selawat yang diedarkan, tapi itu ternyata hadis mungkar, hadis palsu. Ditambah pula, bila baca salawat itu sekian kali, akan diampuni oleh Allah 80 tahun dosamu. Allahu Akbar. Yang cakap tu berserban. Yang bercakap itu Habib.
Ustaz terpaksa selalu ulang-ulang perkara ini. Sebab sungguh banyak dari kalangan umat, bila yang bercakap itu keturunan Nabi, bila yang bercakap itu berserban, langsung diterima. No. Kalau ingin selamat, jangan macam itu. Dalilnya mesti pasti. Itu sebabnya buku ini Ustaz namakan Himpunan Salat Sunat menurut Sunnah Nabi. Masing-masing salat sunat tersebut Ustaz sertakan dalil-dalil yang sahih. Yes. Baru membuat kita yakin dan confident untuk diamalkan. Dan insya-Allah selanjutnya amal-amal kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Okey. Sekarang kita ingin berpindah. Apa sebab kemarau? Mengapa kemarau? Mengapa lama kering? Tidak turun hujan? Ini dalil-dalilnya yang Ustaz bawa membuat kita yakin di antara sebab kemarau karena manusia banyak buat dosa. Karena manusia banyak buat maksiat. Sebabnya kata para ulama, manusia apabila banyak buat maksiat, sehingga bala diturunkan oleh Allah, orang yang banyak buat maksiat tetap diminta pertanggungjawabannya sebab dia sebagai penyebab turunnya maksiat. Kita teruskan, penyebab utama mengapa kemarau melanda suatu tempat ialah karena umat manusia banyak melakukan maksiat terhadap Allah dan Rasul-Nya. Al-Quran dipertikaikan, hadis Nabi mereka cemoh, Nabi digambarkan dalam bentuk kartun, menandakan penghinaan. Belum di akhirat lagi, di dunia sudah Allah nampakkan. Sebagaimana kejadian baru-baru ini. Ustaz cakap bukan sembarang cakap. Coba lihat hadis Nabi. Wala yamna'u zakata amwalikum ila muni'ul qatra minas sama' walaulal bahaim lam yumtaru. Dan tidaklah keengganan mereka mengeluarkan zakat. Tidaklah keengganan manusia mengeluarkan zakat harta mereka kecuali mereka dihalang mendapat titisan air dari langit. Maksudnya, bila zakat dah cukup nisab, haul, masih enggan lagi keluarkan zakat, sudah ada alasan bagi Allah untuk Allah tahan hujan dari langit. Lalu apa kata Nabi dalam hadis sahih? Dan kalaulah bukan karena adanya binatang, niscaya mereka tidak akan mendapat hujan. Maksudnya, pengajaran dari hadis muka surat berikutnya, keengganan orang kaya mengeluarkan zakat hartanya boleh menyebabkan hujan tidak diturunkan dari langit. Adapun, ini dia hikmahnya. Tapi hujan, Ustaz, selalu saja turun di negeri kita. Bukankah itu bermakna tidak banyak orang buat dosa? No. Bukan itu. Walaupun maksiat merajalela,
Namun Allah yang Maha Pengasih tetap turunkan hujan karena binatang. Sebab binatang juga perlu pada air. Karena adanya gajah, karena adanya harimau, karena adanya rusa, karena adanya kambing, karena adanya bermacam-macam serangga, Allah sebenarnya turunkan hujan untuk mereka, bukan untuk manusia yang bergelumang maksiat dan dosa. Salah, jangan ambil kesimpulan seperti itu. Tapi hujan selalulah Pak Ustaz. Maknanya kita tak banyak buat dosa. No. Jadi pada asalnya Allah SWT ingin ingatkan manusia. Hujan ditahan karena dosa manusia. Namun demikian, kalau Allah turunkan juga hujan walaupun manusia banyak buat maksiat, sebenarnya air itu untuk binatang. Manusia tak layak. Lebih-lebih lagi manusia yang banyak buat dosa. Tak layak minum, tak layak mandi. Imam Mujahid berkata, sesungguhnya binatang, ya, sesungguhnya binatang mengutuk manusia yang melakukan maksiat. Jika bumi menjadi kering akibat kemarau panjang. Binatang mengutuk. Gara-gara kamulah yang rashwa. Gara-gara kamulah yang bermacam-macam bentuk maksiat dan dosa, minum arak, berjudi, berzina, durhaka kepada mak bapak. Hujan sampai tak turun sekian lama, kata binatang. Karena kamulah. Ustaz bukan cakap sesuka hati. Perkara ini dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat. Ayat 159 dari surat Al-Baqarah. Maaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'idun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk. Betul tak menyembunyikan kebenaran itu adalah dosa? Yes. Setelah kami menerangkan kepada manusia dalam Alkitab, kitab dah diturunkan, kebenaran telah dijelaskan. Lalu mereka sembunyikan. Dan menyembunyikan kebenaran itu adalah dosa. Apa kata Allah? Akibatnya. Mereka dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh semua makhluk yang dapat melaknat. Kucing kata, anjing kata, monyet kata, hei pelaku-pelaku dosa. Allah turunkan hujan itu untuk kami tahu. Bukan untuk kamu. Lalu monyet, kucing, musang, hatta serangga, semuanya melaknat pembuat dosa itu. Menyembunyikan kebenaran adalah dosa. Sebabnya, bapak-bapak dan ibu-ibu jangan memandang hina ya. Dengan kata lain, jangan dipersalahkan.
jika ada tren hari ini, jika ada tren hari ini, anak muda yang cukup banyak ilmunya, banyak bacaannya, banyak hafazannya, mengkritik beberapa ustaz-ustaz kita. Yang tua, yang muda, yang berserban, yang tidak berserban, dari habaib dan bukan habaib, yang cakap suka-suka hati, menganjurkan supaya buat ini, buat itu berdasarkan hadis palsu. Hari ini ada satu tren. Anak muda tersebut kritik. Tak betul pandangan itu. Ustaz harap jangan salahkan anak muda itu. Anak muda itu tahu bahwa apa yang diperkatakan oleh sesetengah ustaz, bukan semua, cukup berbahaya, lalu diperbetul. Kita sepatutnya sokong anak muda tersebut. Ustaz yakin para jemaah memahami maksud ustaz. Itulah sebabnya sikap ustaz juga begitu. Kalau itu syirik, katakan syirik. Kalau itu bid'ah, katakan bid'ah. Kalau itu khurafat, katakan khurafat. Memanglah resikonya kadang-kadang kita dibenci oleh orang yang tidak ada akal. Bagi ustaz yang membenci kebenaran itu orang yang tak mau gunakan akal. Sebab bagi kita kebenaran itu datangnya dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dari manusia biasa. Pandangan manusia biasa masih boleh dipertikaikan. Contoh imam kesayangan kita, Imam Asy-Syafi'i. Apa kata beliau? Jika pendapatku bercanggah dengan hadis yang sahih, campak olehmu pendapatku ke tembok. Ambil hadis yang sahih. Beliau yang begitu tinggi dan dalam ilmunya, tak pernah declare beliau itu benar senantiasa. Cukup tawaduk. Sikap macam itu yang perlu kita ikut. Jadi pengajaran ayat tadi, menyembunyikan kebenaran yang Allah turunkan di dalam Al-Quran adalah suatu perbuatan dosa. Yang kedua, Allah mengutuk golongan yang menyembunyikan kebenaran. Malahan mereka juga dikutuk oleh makhluk yang dapat melaknat. Mereka melaknat cara mereka, tapi Allah tahu. Sebabnya pada buku Akidah Ahlussunnah jilid 2, pada bahagian akhir, Nabi Sulaiman pernah jumpa kumbang. Setengah riwayat semut. Betul tak Nabi Sulaiman dapat memahami bahasa binatang? Beliau lalu nampak kumbang atau semut sedang menelentang menghadap ke langit. Sulaiman kata, "Hai semut, hai kumbang, apa kamu buat?" Kumbang jawab, semut jawab, "Aku minta kepada Allah supaya turunkan hujan. Kami kesulitan." Kata Sulaiman menjawab, "Masuk kamu ke dalam lubangmu. Serahkan pada kami untuk memohon kepada Allah."
minta turunkan hujan, kata Nabi Sulaiman. Pengajaran yang dapat diambil dari riwayat itu, mengapa semut menelentang ketika berdoa? Semut, kumbang pun tahu bahwa Allah itu di langit. Itu sebabnya siapa yang tidak berkeyakinan Allah di langit lebih teruk daripada kumbang, lebih teruk daripada semut. Kumbang dan semut pun mengutuk manusia yang banyak melakukan dosa yang disebabkan itu hujan tak turun. Sila lihat buku Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah jilid 2. Yang ketiga, semua makhluk yang dapat melaknat ialah para malaikat, jin, manusia, juga semua binatang. Cuma cara mereka. Tetapi sebaliknya, jika penduduk suatu negeri beriman kepada Allah dan mereka melaksanakan suruhannya dan menjauhi larangannya, maka Allah SWT akan turunkan hujan untuk mereka. Nah, ini juga ada dalilnya. Mengapa turun hujan? Disebabkan karena kebaikan penduduk dunia. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jika sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami, kata Allah, akan melimpahkan kepada mereka berkat dari langit dan dari bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami akan siksa mereka disebabkan perbuatannya. Ustaz banyak teringat bila baca ayat demi ayat ini, sedangkan pelajaran kita pada hari ini cukup banyak. Ustaz ambil keputusan untuk kita jadikan 2 siri untuk salat sunat istisqa. Sebab sungguh banyak pengajaran yang dapat kita ambil secara tersirat yang Ustaz tidak tulis. Okey. Setuju ya, kita buat 2 kali untuk salat sunat istisqa. Tak usah terburu-buru. Yang mustahak kita dapat satu pegangan. Pertama sekali, walau anna ahlal qura, ada waw ya. Jadi depannya waw. Walau. Ustaz teringat dengan pertanyaan seorang jemaah semalam. Ustaz ada tersalah baca ketika membaca ayat 17 surat At-Taubah. Ustaz, kalau tak salah ada menyebut wa ma kana lil musyrikin. Yang betulnya tak ada wa, Ustaz. Betulkah? Lalu Ustaz sudah jawab dah kepada yang bertanya. Terima kasih banyak.
di atas pembetulan ini, terhadap koreksi ini. Sebab ayat Al-Quran, satu huruf pun tak boleh kita tambah. Satu huruf pun tak boleh kita kurang. Kita kena baca exactly macam yang tertera dalam Al-Quran. Ustaz kata betul. Yang betulnya bukan wa ma kana lil musyrikin, tapi yang betulnya ma kana lil musyrikin. Terima kasih kepada yang memberi koreksi. Kalau tak salah namanya Cik Maslina. Terima kasih. Begitu juga 2 hari yang lalu Ustaz dikoreksi oleh satu lagi jemaah. Kalau tak salah namanya Fariziani dari Kedah kalau tak salah. Ayat yang Ustaz baca itu bukan surah Al-A'raf ayat 33. Tapi ayat 33 dari surat Al-Anfal. Yes. Lagi-lagi koreksi itu betul. Yang betul ayat 33 surat Al-Anfal, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kami tidak akan mengazab selagi engkau berada di tengah-tengah mereka, dan kami juga tidak akan mengazab jika mereka beristighfar. Kan kesimpulannya, untuk terhindar daripada azab Allah ada 2. Pertama, jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di tengah-tengah kita, maknanya beliau masih hidup. Dan kalau beliau telah wafat, tidak ada jalan lain untuk menghindarkan daripada azab dan siksaan Allah kecuali banyak-banyak istighfar. Terima kasih kepada kedua-dua follower, dan itu adalah sikap yang terpuji. Ustaz sedikit pun tidak tersinggung sebab kita bukan maksum. Ditambah pula bila itu ada kaitan dengan Al-Quran, mesti ditegur. Mesti ditegur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah lupa membaca ayat. Ketika dalam salat, begitu selesai, baginda lihat ke belakang, ada di antara jamaah itu Umar ibn Khattab. Apa kata Nabi? Wahai Umar, mengapa tadi engkau tidak ingatkan aku sambungan ayat itu? Dan ekoran daripada terlupanya Nabi membaca ayat tersebut, akhirnya muncullah syariat sujud sahwi. Ada hikmahnya. Tapi ingat ya, secara keseluruhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mustahil lupa. Sebab jangan sampai nanti ada yang mendakwa, oh kalau begitu Al-Quran tidak original. Al-Quran itu barangkali ada yang tak betul. No. Itu bukan maksud itu. Sekedar terlupa ketika membaca ayat dalam salat. Sehingga dengan adanya lupa tersebut, adanya syariat sujud sahwi.
Ini yang Ustaz maksudkan. Apa yang Ustaz teringat, Ustaz kena sebut. Semuanya tidak ditulis. Sekali lagi, kita setuju jadikan pembahasan ini karena sangat panjang, hampir 27 halaman atau muka surat, kita bagi dua. Berbalik kepada ayat. Di sini ada waw. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, amanu beriman, wattaqau bertakwa, apa kata Allah? La fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Niscaya kami akan buka keberkatan dari langit dan bumi. Tafsirannya, keberkatan dari langit itu turunnya hujan. Keberkatan dari bumi, tumbuhnya tanam-tanaman dengan subur. Pokok-pokok yang rendang karena adanya air. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa yang saya hormati. Ini melambangkan orang yang apabila dalam negeri itu banyak orang yang bertakwa, banyak orang beriman, akan makmur negeri itu. Akan makmur negeri itu. Hujan akan diturunkan dari langit, bumi akan menumbuhkan tanam-tanaman dengan subur. Itu mantuk. Mantuk maknanya apa yang tersurat dalam ayat. Apa dia punya mafhum? Apa dia punya mafhum? Mafhum maknanya apa yang tersirat. Apa dia pengajaran yang tersirat dari ayat? Andai kata penduduk negeri itu tidak beriman dan tidak bertakwa, Allah akan halang keberkatan dari langit. Allah akan halang keberkatan dari bumi. Mungkin ada yang tanya, tapi di negeri-negeri orang kafir banyak juga hujan, Ustaz. Seperti di Thailand, seperti di Afrika, subur-subur belaka. Ingat prinsip tadi. Walaupun mereka banyak menyembah berhala, walaupun mereka banyak berbuat maksiat, walaupun mereka menghalang atau menyembunyikan kebenaran, Allah turunkan juga hujan, suburkan juga tanam-tanaman semata-mata untuk binatang, bukan untuk manusia. Itu maksud Ustaz. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pengajaran ayat. Ayat yang kita bacakan tadi. Yaitu surat Al-A'raf ayat 96. Pertama, jika penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, niscaya Allah akan bukakan bagi mereka rezeki dari langit dengan menurunkan hujan dan bumi menumbuhkan tanam-tanaman yang subur. Dengan syarat penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Yang kedua, ini yang Ustaz sebut, secara tersirat, maknanya mafhum ayat, jika penduduk suatu negeri kufur terhadap Allah dan banyak melakukan maksiat, maka Allah akan menahan hujan dari langit dan bumi akan menjadi kering dan gersang. Ingat ya, cara mengambil hukum dalam Al-Quran atau Al-Hadis ada dua cara. Pertama, mantuk, yakni melalui tersurat sebagaimana tertera dalam ayat. Dan cara kedua mengambil hukum dengan tersirat. Itu yang disebut dengan mafhum. Yang ketiga, oleh itu jika bumi dilanda kemarau, jika bumi dilanda kemarau,
kita jangan menuduh Allah telah berbuat zalim. Jangan tuduh Allah berbuat zalim. Tetapi sebenarnya kitalah yang telah menzalimi diri kita. Masih ingat pelajaran kita 2 hari yang lalu? Jangan lupa, walaupun itu nasihat Nabi untuk anak muda, tapi sebenarnya juga untuk anak yang sudah lanjut usia. Nasihat Nabi kepada anak muda atau remaja. Masih ingat? Jangan lupa. Kata Nabi, "Ya gulam, hey Abdullah ibnu Abbas, sepupuku. Ihfazillah yahfazka." Peliharalah Allah, niscaya Allah pelihara kamu. Apa makna peliharalah Allah? Peliharalah hukum hakam Allah. Buat suruhan Allah. Jauhi larangan-larangan Allah. Tersuratnya apa? Bila kita tutup aurat di khalayak ramai karena memenuhi perintah Allah. Kita salat, kita puasa, kita zakat, kita haji, baca Quran, ihsan pada mak bapak, jauhi zina, rasuah, minum arak, berjudi. Itu maknanya kita memelihara Allah. Sebagai balasan, Allah pelihara kita. Itu mantuk, tersurat. Tersiratnya apa? Jika Anda tidak pelihara hukum hakam Allah, jangan harap Allah akan pelihara awak. Racing anak-anak muda, macam jalan itu semua miliknya. Boncengan lagi dengan pacar. Isap dadah pula lagi supaya berani. Akhirnya mati tekangkang sana, tekangkang sini. Mengapa Allah tidak protect? Mengapa Allah tidak pelihara dia? Senang saja jawabannya. Awak tak pelihara hukum hakam Allah. Mengganggu ketenteraman awam. Mengganggu keselamatan orang-orang yang sedang di jalan raya. Boncengan pula dengan pacar yang belum sah lagi. Mengapa mesti Allah pelihara awak? Lain halnya bila awak pelihara hukum hakam Allah, baru dapat pemeliharaan dari Allah. Langgar larangan Allah, durhaka pada Allah, lalu minta protection daripada Allah? No, no way. Ini yang maksud Ustaz. Biar kita belajar sikit-sikit, tapi kita faham. Faham. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, kesimpulan dari ayat, kalau ingin negara ini aman dan makmur, penduduknya hendaklah beriman dan bertakwa. Imannya mesti iman yang tak boleh bercampur syirik. Mesti ada amar ma'ruf nahi mungkar, teguran-teguran yang membina terhadap maksiat yang dilakukan oleh, sebagaimana teguran beberapa ustaz dan ustazah terhadap penjual kosmetik yang memperagakan dengan cara-cara yang menimbulkan nafsu. Itu semua kemungkaran. Dan kita mesti sokong mana-mana ustaz dan ustazah
yang menegur perbuatan itu. Jangan dia dibenci. Jangan mereka para ustazah itu dibenci. Sudah betul dah itu. Demi menyelamatkan negara daripada ditimpa bala oleh Allah Azza wa Jalla disebabkan oleh perbuatan-perbuatan orang tertentu. Itu sebabnya kefahaman ini sangat mustahak. Okey. Sekarang kita berpindah kepada cara istisqa. Beberapa cara mohon Allah turunkan hujan. Terdapat beberapa cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah agar menurunkan hujan. Antara lain melalui salat. Antara lain melalui doa. Atau disebut dalam khutbah. Yang pertama melalui salat 2 rakaat. Cara kedua dengan Nabi berpidato berkhutbah di atas mimbar pada hari Jumaat. Dan yang ketiga dengan cara berdoa. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau selama ini kita hanya tahu istisqa itu hanya salat saja, rupanya tidak demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya ada 3 cara. Kadang-kadang Nabi ajak umat Islam pergi ke padang pasir, salat berjamaah 2 rakaat. Kadang-kadang Nabi berkhutbah, mohon pada Allah agar Allah turunkan hujan ketika khutbah Jumaat. Dan yang ketiga, melalui doa. Melalui doa. Nanti kita akan jelaskan. Tapi yang jelas, Ustaz ingin tambahkan ilmu. Ada satu istilah dalam ilmu fiqh namanya ta'addudus sunan. Ta'addud as-sunan. Ta'addud maknanya berbilang-bilang. Sebabnya seorang laki-laki yang punya berbilang-bilang istri, yang kita sebut poligami, dalam bahasa Arab disebut ta'adduduz zaujat. Ta'addud berbilang-bilang zaujat, istri. Ya, istri 2, 3, 4. Ta'adduduz zaujat. Berbilang-bilang istri. Ta'addud maknanya berbilang-bilang. Ta'addudus sunan, sunan itu plural, jamak dari sunnah. Sunnah Nabi yang berbilang-bilang. Sesekali Nabi baca macam ini. Sesekali Nabi baca macam ini. Umpamanya dalam bentuk selawat. Kadang-kadang Nabi baca macam yang kita baca pada tahiyat akhir. Umumnya orang Nusantara, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Boleh teruskan. Tapi kalau ada orang baca agak lain sedikit, jangan cepat-cepat disalahkan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kalau tadi Muslim saja, sekarang ini Ustaz buat contoh Bukhari dan Muslim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim.
innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Innaka Hamidum Majid disebut 2 kali dan tidak ada fil alamin. Ini yang namanya ta'addudus sunan. Contoh lain, doa iftitah. Wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard. Betul, Nabi ada ajar. Tapi ada 2-3 lagi doa iftitah yang Nabi ajar. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Doa iftitah juga. Baca ini boleh, baca itu boleh. Ini yang namanya ta'addudus sunan. Itu sebabnya bila kita hanya mendengar satu amalan Nabi saja, mulalah kita mengatakan amal itu tak boleh, tak betul, ini tak betul, ini bid'ah, ini bid'ah. Padahal apabila berbeza dengan amalan kita belum tentu bid'ah. Sebab Nabi mengajar berbagai-bagai. Ikut cara ini boleh, ikut cara itu boleh. Itu sebabnya bila orang itu luas ilmunya, banyak pembacaannya, sehingga dia banyak membaca sunnah Nabi ada yang begini dan begitu, dia akan jadi orang yang tidak suka menyalahkan orang lain. Yang penting masing-masing ada dalil. Yes, itu yang penting. Tapi bila kita membida'ahkan, mensyirikkan, mengkhurafatkan yang tidak ada dalil sama sekali, yes, itu wajar. Ini yang namanya ta'addudus sunan. Termasuk kaifiat atau cara istisqa. Mohon turunkan hujan. Boleh dengan salat 2 rakaat. Malah ulama kata sebaiknya berjamaah. Tapi juga boleh sendiri-sendiri kalau tidak ada jamaah. Cara yang kedua, khatib di atas mimbar memohon kepada Allah, lalu diaminkan oleh jamaah salat Jumaat. Dan yang ketiga dengan cara berdoa. Pernah dilakukan oleh Nabi dan dilakukan oleh para sahabat. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, Umar, khalifah yang kedua. Kata beliau, di hadapan para sahabat, termasuk angkelnya Rasul masih ada, Abbas. Abbas bin Abdul Muttalib, adik-beradik Abdullah, ayah Nabi bin Abdul Muttalib. Apa kata Umar? Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Wahai sahabatku sekalian, ketika Madinah dilanda kemarau semasa baginda masih hidup, akulah orangnya yang datang minta jasa baik baginda sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa agar turunkan hujan. Tetapi sekarang baginda telah wafat. Sekarang baginda telah wafat. Ya Abbas, ya amma Rasulullah. Wahai Abbas, wahai pakcik Rasulullah.
wahai uncle Rasul Abbas, tolong doakan untuk kami. Lalu Abbas pun bersetuju doa. Yang lain mengaminkan. Tak lama kemudian datang awan hitam. Betul-betul berkumpul di atas kota Madinah. Lalu hujan pun turun. Riwayat ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa pengajaran yang dapat diambil? Banyak mau tahu? Ustaz akan jelaskan. Tapi janji ya. Karena ikuti. Rahasia di balik peristiwa ini. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta oleh Umar untuk berdoa minta hujan. Tapi setelah baginda wafat, Umar tidak pergi ke kuburan Nabi. Walaupun Umar tahu, walaupun telah wafat, Nabi tetap lebih mulia dari semua, hatta daripada uncle-nya, Abbas. Boleh faham? Umar tahu, Nabi tetap mulia walaupun di dalam kubur. Dalam pandangan Allah. Namun Umar tidak mendatangi kuburan Nabi karena baginda telah wafat. Tapi minta tolong doa kepada yang masih hidup, uncle-nya Abbas. Ini memberi isyarat. Kita tidak boleh minta kepada orang-orang yang sudah mati. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz pernah dengar anjuran seorang ustaz yang cukup terkenal memberi panduan tuan-tuan haji, tuan-tuan haja, puan-puan haja, bila naik haji atau umrah sampai di Madinah, jangan lupa ya, minta di atas kuburan Nabi. Minta pada Nabi. Kita ingin katakan bahawa anjuran itu tak betul. Memang betul, para sahabat pernah minta kepada Nabi agar didoakan, Umar sebagai contoh. Begitu juga orang-orang yang banyak dosa ketika zaman Nabi. Minta supaya Nabi doakan agar Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa mereka. Nabi pun doa kepada Allah. Tapi dengan syarat minta doa kepada manusia, mesti manusia tersebut masih hidup. Ini pengajaran dari ayat atau riwayat tadi. Mengapa Umar tidak pergi ke kuburan Nabi sambil berkata, "Ya Rasulullah, walaupun Tuhan telah wafat, tapi kedudukan Tuhan tetap lebih tinggi mengatasi segala manusia. Karena kedekatan Tuhan dengan Allah, tolong sampaikan kepada Allah permohonan kami agar Allah turunkan kota Madinah hujan." Nabi tak cakap begitu. Tapi Umar minta kepada Abbas karena beliau masih hidup. Abbas berdoa, hujan pun datang. Pengajarannya, apa yang setengah-setengah orang ajak dia punya follower pergi ke kubur-kubur wali, berzikir, meratib, doa, bertawasul melalui orang-orang suci yang dianggap suci yang sudah terkubur, boleh merosakkan akidah.
Itu maksud Ustaz. Hati-hati. Yang buat begitu bukan sembarang orang. Panjang janggutnya, besar serbannya, mendakwa keturunan Nabi lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Itu yang namanya kuburiyun. Orang yang mendewa-dewakan kubur. Kita telah bahas dalam buku Akidah Ahlussunnah wal Jamaah jilid 2, perkara yang boleh merosakkan akidah adalah menyembah kubur. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Itu yang Ustaz maksudkan, pengajaran banyak secara tersirat dari setiap bahagian buku ini. Itu sebabnya beli buku tapi tak mau dengar online seperti ini, boleh dapat maklumat tapi kurang sempurna. Sebab kadang-kadang apa yang Ustaz jelaskan ini lebih banyak daripada yang tertulis. Nah, sekarang kita teruskan dengan adab-adab istisqa. Adab-adabnya banyak. Terdapat beberapa adab salat istisqa. Yang pertama, melakukan salat istisqa bila salat istisqa boleh dilakukan. Pada asalnya bila-bila masa saja. Cuma berbeza dengan salat-salat sunat bersebab lainnya yang boleh dilakukan walau pada waktu haram, tapi ulama berpendapat istisqa kalau boleh jangan lakukan pada waktu haram. Sebaiknya ia dilakukan pada waktu duha, sebagaimana kita melakukan salat sunat Aid, Idul Fitri, Idul Adha. Sebab antara salat sunat istisqa dengan salat sunat Idul Fitri, Idul Adha banyak persamaannya. Cuma Ustaz ingin tambah, salat Aid berakhir bila sudah tergelincir matahari. 1 Syawal ke Idul Fitri, 10 Zulhijjah ke Idul Adha, berakhir salat Aid itu apabila tergelincir matahari. Maknanya waktu zuhur. Tapi untuk istisqa tidak. Memang sebaiknya dilakukan pada waktu duha macam salat Aid. Tapi salat sunat istisqa tidak berakhir dengan tergelincirnya matahari. Apabila kemarau melanda negeri, maka imam hendaklah mengajak masyarakatnya agar mendirikan salat istisqa. Imam sebaiknya mengajak. Kalau dalam negara kita, mungkin dipanggil dengan ulil amri, pemimpin kita. Demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika Madinah ditimpa kemarau, sebagaimana tertera di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Rasul? Rasul naik ke atas mimbar lalu bertakbir, lalu bertahmid. Sambil bersabda, "Innakum syakautum jadbariyarikum wistijaral matar an ibani zamanihi ankum wa qad amarakumullahu azza wa jalla an tad'uuhu wa wada'akum ayyastajiba lakum summa qala alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin la ilaha illallah yaf'alu ma yurid Allahumma antallah
La ilaha illa antal ghani wa nahnul fuqara. Anzil alaina al-ghaith waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balagan ila hin. Ini ucapan Nabi di atas mimbar. Apa kata Nabi? Ustaz terjemahkan. Sesungguhnya kamu mengadu negerimu dilanda kemarau dan hujan lambat turun seperti biasanya. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu agar berdoa kepadanya dan Dia berjanji akan mengabulkan doa kamu. Ini dah janji Allah. Sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan doamu. Selanjutnya Rasulullah pun bersabda atau membaca, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Raja pada hari pembalasan, yaitu awal dari surat Al-Fatihah. Kemudian Nabi sambung, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dia berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Wahai Tuhan kami, Engkau adalah Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, yang Maha Kaya. Sedangkan kami sangat berhajat kepadamu. Turunkanlah hujan ke atas bumi, dan jadikanlah apa yang Engkau turunkan itu menjadi kekuatan bagi kami, dan mampu menyampaikan kami kepada apa yang kami hajatkan. Setelah membaca khutbah itu, apa kata Nabi? Selanjutnya baginda mengangkat tangannya sehingga terlihat keputihan ketiaknya karena tingginya tangan yang diangkat, sampai nampak keputihan ketiaknya. Kemudian baginda membalikkan badannya ke arah manusia, lalu membalikkan selendangnya dan turun dari mimbar untuk melakukan salat istisqa 2 rakaat. Tidak berselang lama, kelihatan awan berarak diikuti dengan guruh dan petir, kemudian turunlah hujan dengan izin Allah. Melihat kejadian itu Rasulullah ketawa, Rasulullah tersenyum, Rasulullah ketawa, sehingga kelihatan giginya. Jadi bukan hanya senyum, sampai kelihatan gigi, maknanya baginda ketawa sambil mengucapkan. Apa kata Nabi? Asyhadu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anni Abdullah wa rasuluh. Artinya, aku bersaksi bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis Hasan menurut ulama hadis Syekh Nasaruddin Albani. Riwayat ini menjadi pegangan kita. Bagaimana Nabi buat salat sunat istisqa. Itu adab yang pertama. Kita tambah satu lagi. Imam menasihati masyarakat agar bertakwa kepada Allah. Mengapa disuruh bertakwa? Karena manusia banyak berbuat maksiat. Mungkin ada yang tanya, bukankah makna takwa buat suruhan jauhi larangan? Betul. Tapi Ustaz tidak beritahu penggunaan ittaqillah adalah lebih menjurus kepada jangan langgar larangan Allah. Ustaz pernah buat contoh. Beberapa tahun yang lalu, apabila kita terjumpa atau terserempak dengan sesama jemaah di salah satu mall,
di London. Kita macam tak kenal, tapi kenal. Sebab setahu kita, ketika di Malaysia, tutup aurat. Tak pernah dedah aurat. Tapi jumpa di salah satu mall di London, dah macam orang London. Dedah aurat. Tak pagi pakai mini telkung. Dedah, nampak rambut semuanya, leher. Macam orang sana. Apa yang patut kita katakan kalau dalam bahasa Arab? Kalau namanya Aminah, Aminah, ittaqillah. Ittaqillah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Orang Arab akan gunakan istilah ittaqillah. Jangan buat perkara macam ini. Ittaqillah menjurus kepada menegur seseorang yang sedang buat perkara maksiat. Dedah aurat maksiat. Minum arak maksiat. Berjudi maksiat. Tegur, ittaqillah. Ittaqillah jangan gunakan untuk orang yang buat-buat baik. Umpamanya kita lihat ada kawan kita memberi sesuatu kepada pengemis. Wahai kawan, ittaqillah. Nah, jangan gunakan itu. Ittaqillah dia menjurus kepada perkara-perkara yang tak elok. Nampak orang mendedahkan aurat, nampak di satu tempat, di overseas atau outstation, kawan kita tak pernah memakai pakaian sesempit dan seketat itu, malah berlobang-lobang pula. Tidak macam itu yang kita kenal, layak gunakan istilah ittaqillah. Takutlah kepada Allah. Itu sebabnya ittaqillah selalu diartikan takutlah kepada Allah. Bukan untuk orang yang bersedekah, bukan untuk orang yang mengeluarkan zakat, bukan untuk orang yang melakukan salat sunat. Sekedar hendak kongsi pengalaman. Jangan tersalah pakai. Nah, apa hubungannya Pak Ustaz? Imam hendaklah menasihati masyarakat agar bertakwa pada Allah. Ittaqullah. Karena maksiat banyak dilakukan oleh masyarakat secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Mengapa imam suruh mereka bertakwa pada Allah? Gara-gara tidak bertakwa kepada Allah, Allah tahan hujan dari langit. Gara-gara perbuatan manusia berdosa, bukan saja manusia kekeringan, pokok pun jadi mati. Karena tidak ada siraman air. Binatang juga banyak yang mati karena ketiadaan air. Penyebabnya manusia yang melakukan dosa. Mereka kena tanggung itu semua nanti. Pernah dengar tak seorang wanita yang menzalimi kucing? Seorang wanita masuk neraka gara-gara seekor kucing. Dikurungnya kucing tersebut, tidak diberi makan dan tidak diberi minum. Mengapa dia tidak biarkan saja supaya kucing itu mencari makan sendiri? Menzalimi binatang saja, neraka tempatnya. Bagi Ustaz, walaupun nampaknya orang itu buat dosa ini, ikut hawa nafsu, ikut rayuan syaitan, dosa
bukan setakat dia saja. Karena perbuatan dosanya, dia juga gara-gara dosa itu Allah hentikan penurunan hujan sehingga banyak makhluk lain yang merana, dia kena tanggung semua dosa-dosa itu. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Minta maaf biar kita sampai di sini dulu untuk membolehkan kita nanti sambung sekali lagi siri yang kedua, lebih panjang lagi. Kita hanya mampu membahas sekitar 7-8 muka surat saja. Masih ada 20 atau 19 muka surat lagi yang kita akan bahas insya-Allah minggu hadapan. Ditambah pula Ustaz ada janji tengah hari ini mesti pergi ke klinik untuk salah satu tujuan rawatan. Tolong doakan mudah-mudahan Ustaz sihat dan selamat. Kita jumpa lagi insya-Allah esok pagi. Ingat ya, hari Ahad esok pagi ada kuliah subuh jam 6.45 hingga 7.45 dan Ustaz akan kirimkan petang ini dia punya line atau link, dan esok jam 10.30 pagi kita akan belajar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah jilid 3. Sampai jumpa lagi, kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah mereka rahmat-Mu ya Allah sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, lindungilah kami dari segala bentuk bala, wabak, penyakit, musibah, untuk kami dan juga untuk saudara mara kami, anak cucu cicit kami yang barangkali sekarang sedang rehlah, berkelah, piknik pada hujung minggu. Selamatkan mereka ya Allah, hindarkan mereka dari segala bentuk musibah, lancarkanlah perjalanan mereka pergi dan balik, birahmatika ya arhamar rahim. Ya Allah, walaupun topik kami pada pagi ini salat sunat istisqa, namun sungguh banyak pengajaran yang dapat kami ambil. Oleh sebab itu berilah kami kekuatan ya Allah untuk senantiasa menambah ilmu dan mengamalkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Allah, angkatkanlah bala COVID-19 dari negeri kami, dari negeri-negeri jiran tetangga kami, khasnya daripada kawan-kawan kami, kaum kerabat kami, kenalan baik kami. Sembuhkanlah penyakit mereka ya Allah, sebab tidak ada yang dapat menyembuhkan kecuali hanya Engkau, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.